Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kembali kita duduk bermajlis ilmu dan salawat serta salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basaru hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalibu ilaikal basaru khasi'aw wa huwa khasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Dan dialah yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat pada penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih ketidakseimbangan sedikit pun. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu celah yang tidak baik? Kemudian lihatlah sekali lagi dan sekali lagi untuk mencari celah dalam ciptaan Allah. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan kecewa dan dalam keadaan letih. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, menjadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar terhadap syaitan, dan menyediakan bagi mereka setan-setan itu azab neraka yang menyala-nyala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan itu bisa kita lihat. Itulah penciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan langit yang di atas kepala kita. Penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap langit ini sesuatu keajaiban, karena tidak ada satupun yang sanggup menciptakan langit kecuali Allah. Yang lebih hebatnya adalah Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan menata langit sedemikian rupa dan sedemikian kokohnya, sampai-sampai kalau kita melihat langit itu tidak ada satu tiang pun yang menyanggahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada keajaiban langit yang luar biasa. Pertama, dulu langit dan bumi itu menyatu, tapi sekarang berpisah. Langit di mana, bumi di mana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru
annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa dahulu langit dan bumi itu bersatu, melekat, kemudian kami pisahkan keduanya. Dalam teori modern kita lihat, mungkin antum yang pernah belajar fisika, ada namanya teori Big Bang. Itu menurut pakar-pakar kekinian, bahwa dahulu ada ledakan hebat, yang ledakan inilah kemudian memisahkan antara langit dan bumi. Dan teori ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. 14 abad yang silam Al-Quran sudah turun kepada Rasul menjelaskan teori ini. Jadi orang-orang kafir ketika menciptakan teori ini, sebelumnya sudah didahului Al-Quran. Surah Al-Anbiya ayat 30 ini. Ya karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dialah yang paling tahu bagaimana menciptakannya. Karena saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi itu, tidak ada yang tahu kecuali dia saja. Lah salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Tidakkah melihat orang-orang kafir itu bagaimana dahulu langit dan bumi ini melekat kemudian dipisahkan? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa dipisahkan? Karena langit itu akan menjadi atap bagi bumi yang kita pijak. Jadi langit itu menjadi atap kita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk merenungkan ciptaan langit dan bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergesernya ada siang ada malam, sebenarnya itu menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berfikir. Siapa mereka? Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, baik saat dia berdiri, baik saat dia duduk ataupun terbaring. Kemudian mereka memikirkan tentang ciptaan Allah akan langit dan bumi. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka bebaskan kami dari azab neraka. Jadi inilah tujuan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan langit dan bumi yang tadinya bersatu dengan teori Big Bang tadi. Akhirnya kemudian bumi di bawah dan langit di atas. Bahkan langit akan menjadi atapnya. Yang namanya atap, seperti kita berada di masjid ini, ikhwan. Lantai 2 ini tidak mungkin ada kecuali ada tiang yang menyanggahnya. Coba kalau tiang-tiang ini dirobohkan, apa yang terjadi dengan atap? Pasti ikut roboh. Berbeda dengan langit, dia bisa ngambang. Siapa yang membuat langit ngambang? Padahal langit itu bukan awan yang kita lihat. Langit itu berbentuk bangunan. Yang namanya sebuah bangunan harus ada penyanggahnya. Tapi mana penyanggahnya? Kita keliling dunia saja tidak akan ketemu penyanggahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surah Luqman, khalaqas samawati bi ghairi amadin tarawnaha. Allah telah menciptakan langit itu tanpa ada tiang yang kau bisa lihat. Silakan buktikan keliling satu dunia ini dari ujung timur, barat, utara dan selatan, kita tidak akan melihat ada satu tiang yang menyanggah langit. Artinya posisi langit itu mengambang.
padahal dia sebuah bangunan. Siapa yang membuat langit itu kokoh tanpa tiang? Siapa lagi kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 65, Alam tara anna Allah sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsikus samaa an taqa 'alal ardi illa bi idnihi. Tidakkah engkau melihat Allah sudah menundukkan kepada kalian apa yang ada di permukaan bumi, termasuk juga lautan yang penuh dengan gelombang-gelombang tinggi, dengan kapal kalian bisa menundukkannya. Tentunya bi amrihi, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kata Allah, wa yumsikus sama, Allah menahan langit antaqa 'alal ardi, untuk jatuh ke bumi, illa biizni, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Saat kiamat dibangkitkan. Kalau sudah kiamat dibangkitkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat infitar. Kemudian setelah itu insyiqaq. Makanya ada surah Al-Infitar, ada surah Al-Insyiqaq namanya. Infitar itu maksudnya belah, tapi belum semuanya, retak. Kemudian insyiqaq baru belahannya lebih besar. Disitulah malaikat semua turun dari langit, barulah kemudian langit menimpa bumi dan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah di antara kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan tentang kuasanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dia juga yang menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis. Jadi langit itu 7 lapis. Ada langit pertama, kedua, ketiga sampai ke-7. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pengasih ini ketidakseimbangan. Subhanallah, langit dibuat dengan seimbang. Di langit ini kan penuh dengan galaksi, ya kawan. Penuh dengan planet-planet, galaksi-galaksi dan yang semacamnya, entah berapa jumlahnya. Makanya ketika Nabi SAW bercerita tentang telaga kelak pada hari kiamat yang akan didatangi kaum muslimin dan minum dari telaganya, Rasul menceritakan tentang jumlah gelas di telaga itu. Apa kata Rasul? Adaduha ka'adadin nujumi fis sama. Di mana gelas-gelas dalam telaga itu sejumlah bintang yang ada di langit. Siapa yang bisa menghitung bintang di langit? Tidak ada yang bisa menghitung bintang di langit. Tapi kenapa bintang yang begitu banyak, bahkan ada bintang itu yang besarnya melebihi bumi mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat, tidak ada yang bertabrakan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengatur ini semua kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala? Ketika para ulama tafsir memberikan catatan pada ayat kursi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak akan tersentuh dengan kantuk apalagi tidur. Ada kisah Israiliyat yang masyhur yang dicatat oleh ahli tafsir. Walaupun kisah Israiliyat tentu tidak bisa kita jadikan pegangan karena kita sudah punya Al-Qur'an dan Sunnah. Tetapi Nabi SAW mengatakan, hadithu an Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa ceritakan tentang Bani Israel, tentang kisah-kisah Israiliyat, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi Musa SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, apakah Allah Subhanahu wa taala itu mengantuk? Apakah Allah itu bisa tidur? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk membawakan 2 bejana dan diletakkan di kedua tangan Nabi Musa sambil berdiri. Jadi Nabi Musa disuruh seperti ini,
kemudian diletakkan bejana di sini, letakkan bejana di sini, kemudian diisi air. Disuruh begini dalam kondisi berdiri. Nabi Musa tidak paham awalnya. Kemudian Jibril memerintahkan, wahai Musa, peganglah seperti itu. Kata Musa, sampai kapan? Sampai kau paham. Akhirnya Musa pun lama memegang bejana seperti ini. Akhirnya dia ngantuk. Ketika dia mengantuk, dia kaget karena bejananya jatuh di salah satu tangannya, kemudian pecah, tinggal satu. Kemudian Musa pun tidak tahan menahan ngantuk, akhirnya tidur, jatuhlah bejana yang kedua. Kemudian Jibril alaihi salam mengatakan, ya Musa, kalau seandainya Allah tersentuh dengan kantuk dan tidur, maka semua galaksi dan planet yang ada di langit seperti itulah yang akan terjadi. Pasti akan bertubrukan satu dengan yang lainnya. Pasti akan berjatuhan satu dengan yang lainnya. Kalau Allah sempat ngantuk, kayak seandainya antum tidur, kemudian nyetir, ngantuk sajalah, ngantuk berat ketika nyetir, nabrak nggak tuh? Saya pastikan bangun ditanya mungkar nakir, ya, langsung kecelakaan. Orang tidur tidur dia nyetir, apa enggak guling-guling dia. Lah itu logika, seandainya seorang yang ngantuk saja dia mengendarai sesuatu, apa enggak kecelakaan? Lah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau sampai dia ngantuk apalagi tertidur, apa enggak tabrakan satu planet dengan yang lainnya? Kiamatlah dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Jadi ciptaan Ar-Rahman yang Maha Pengasih itu betul-betul terdapat keseimbangan. Tidak ada yang bertubrukan satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbeda dengan manusia. Contoh umpamanya pesawat di atas langit. Jalan yang paling lebar itu langit. Tapi ada juga kecelakaan tabrakan pesawat itu. Pada jalan selebar-lebarnya loh ya. Ya karena pesawat yang menciptakan bukan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan, tidak mungkin tabrakan. Karena Allah kalau menciptakan sesuatu pasti akan ada keseimbangan di situ. Sebagaimana ayat ini. Kalau tidak percaya, Allah mengatakan farji'il basar hal tara min futur. Cobalah kau lihat ke langit sana. Adakah kamu lihat ada celah di mana langit itu ada cacat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan? Tidak ada, semua seimbang. Bahkan Allah juga kemudian mentahdid lagi, memberikan dorongan lagi, tsummarji'il basara karrataini. Kemudian lihat sekali lagi, kalau perlu lihat sekali lagi, kata Allah, yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu dengan sangat kecewa dan letih, karena tidak akan didapati celah untuk mencela Allah dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala ini ketika menciptakan langit bukan hanya menciptakan begitu saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menghiasi langit itu dengan hiasan-hiasan yang sangat indah sekali. Dengan cara apa? Allah tabur bintang di mana-mana. Makanya kalau kita lihat di tanggal-tanggal awal-awal Hijriah, sebab kalau sudah pertengahan itu sudah purnama. Kalau sudah purnama sedikit tuh bintang-bintang. Tapi kalau di permulaan tanggal Hijriah belum muncul bulan, itu biasanya bintang berserak asal tidak mendung saja. Kita lihat ke langit. Posisi kita mungkin berada di tengah padang pasir atau di tengah ketinggian. Coba kita lihat ke langit. Di situ nampak keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang-orang yang meniru kan, buka putkot, dibuatlah lampion banyak-banyak kan gitu. Ada apa itu, nyala-nyala semua kan, indah kali. Padahal kalau siang hari banyak sampahnya tuh. Malam aja kelihatan indah kan. Ya karena lampu-lampu itu yang membuat indah. Walaupun warungnya samping solokan pun nampak indah dia. Karena lampu yang membuat indah. Dari mana manusia punya ide seperti ini? Dia melihat ke langit. Seperti itulah indahnya langit. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha.
Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang yang menjadikan bintang-bintang itu penghias langit. Tetapi walaupun bintang itu menghiasi langit, dia ada fungsi yang memang Allah fungsikan. Apa fungsinya? Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Di mana bintang-bintang itu terkadang Allah fungsikan untuk melempar setan. Jadi untuk senjata Allah Subhanahu wa taala sebagai tentara Allah untuk melempari setan yang berusaha naik ke langit dan hendak mencuri dengar apa yang dikatakan para malaikat yang ada di langit dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih ajaibnya lagi. Tentu kalau kita cerita langit, ikhwan, ini cerita sesuatu yang gaib. Harus berdasarkan nas dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, karena belum ada orang yang sampai ke langit masalahnya. Maksudnya orang biasa ya, bukan para nabi. Oh, ada ustadz dulu katanya, ada orang yang pernah ke langit, namanya Neil Armstrong. Itu pernah ke bulan. Percaya nggak antum Neil Armstrong ke bulan? Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Kalau antum hari-hari ke matahari ada kan? Ada matahari sambil belanja untuk matahari. Bulan ini, ikhwan, posisinya di mana? Apakah bulan itu posisinya di atas langit? Ataukah bulan itu posisinya di bawah langit? Kalau bulan posisinya di atas langit, saya bersumpah Neil Armstrong tidak pernah ke bulan. Wallahi, Neil Armstrong tidak akan pernah ke bulan. Berarti cerita ke bulan itu dusta 100%. Kalau posisi bulan itu di atas langit. Tapi kalau seandainya posisi bulan itu di bawah langit, mungkin Neil Armstrong sampai ke bulan. Kenapa demikian? Karena seandainya bulan itu di atas langit, lah langit itu berbentuk bangunan. Tidak bisa ditembus siapapun kecuali lewat pintu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit itu punya pintu. Jadi kalau Neil Armstrong mau ke bulan, dia harus lewat pintunya. Dan pintu langit itu ada penjaganya. Sebagaimana ketika Jibril membawa Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj, Jibril tidak langsung naik, tapi dia izin dan mengatakan kepada malaikat penjaga pintu langit, Assalamualaikum. Kata penjaga pintu langit, Waalaikumsalam, man, siapa kamu? Kata Jibril, saya Jibril. Kemudian kata penjaga langit, waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Kata Jibril, Muhammad. Kata penjaga pintu langit mengatakan, awaqad uhiya ilaihi, sudahkah diperintahkan dia langit? Kata Jibril, sudah. Maka dibukalah pintu langit. Kira-kira Neil Armstrong izin enggak tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Neil Armstrong. Sudah izin masuk ke langit. Tak tahu aku, katanya. Mustahil. Neil Armstrong tidak akan diizinkan naik ke langit. Kenapa? Karena Neil Armstrong orang kafir. Dan orang kafir selamanya tidak akan mampu naik ke langit. Mana ayatnya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Tidak mungkin orang-orang kafir itu dibukakan pintu langit selamanya kepada mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Jadi mustahil Neil Armstrong bisa naik ke bulan kalau bulan posisinya di atas langit, karena dia orang kafir. Tetapi kalau bulan itu di bawah langit, ya mungkin karena bebas, tidak ada pintu-pintu yang harus dilewati. Tetapi pertanyaannya berapa persen kira-kira kepercayaan kita Neil Armstrong sampai ke bulan itu? Berapa persen? Karena ada sebagian para ulama seperti Al-Imam Asy-Syinkiti dalam kitab tafsirnya Adwa'il Bayan meragukan. Kemudian menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Ar-Rahman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris sama'i wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai kalangan jin, ya ma'syaral jin, wahai kalangan manusia, kalau kalian hendak menembus ke langit, tembuslah kalian kalau bisa.
kecuali dengan kuasa Allah. Makanya Rasul bisa naik ke langit karena kuasa Allah. Kalau tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin orang sampai ke sana. Belum lagi kemudian teori-teori macam mana mendaratnya, di sana kan tidak ada bandara. Kemudian belum lagi katanya pesawatnya itu ada beberapa pesawat, lepas satu kemudian lepas lagi. Macam mana mendaratnya? Isi bensinnya di mana? Kemudian pulangnya macam mana? Banyak pertanyaan. Apalagi ketika menancapkan bendera tiba-tiba berkibar-kibar, bukan di sana kedap oksigen, tidak ada angin, kenapa berkibar-kibar pula? Ada yang mengatakan itu Hollywood macam-macam kan gitu. Ya, ada yang percaya, ada yang tidak. Itu ceritanya orang-orang cerdas lah ya kan. Para penemu, mungkin orang-orang NASA sana, kita tidak paham, tidak sampai ke sana. Tapi yang ingin saya katakan bahwa kalau kita cerita tentang isi langit ini perkara gaib, harus dengan wahyu. Seperti mamanya Nabi SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj, bagaimana beliau menyingkap isi daripada langit. Ya, kita yakin karena Rasul yang mengatakannya. Dan Nabi SAW tidak mungkin mengucapkan dengan hawa nafsunya, pasti diucapkan wahyu yang diwahyukan kepadanya kan itu. Dan dia melihat dengan kedua matanya dan bersabda atas wahyu yang diwahyukan kepadanya, sehingga apapun yang diceritakan Rasul, apakah masuk di akal atau tidak masuk di akal, maka kita wajib mengatakan sami'na wa ata'na. Seperti mamanya Nabi menceritakan di langit pertama itu ada namanya Baitul Uzza. Apa Baitul Uzza itu? Baitul Uzza itu tempat penyimpanan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa maksudnya di sini? Ada yang mengatakan maksudnya ketika Allah turunkan lewat malaikat Jibril Al-Quran yang di Lauhil Mahfud itu diletakkan di Baitul Uzza di langit pertama. Kapan? Pada malam Lailatul Qadar. Baru setelah itu Al-Quran turun angsur per angsur, ayat per ayat ke bumi kepada Nabi SAW, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan ayat yang pertama adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sana ada Baitul Uzza. Ya, kita yakinkan Nabi SAW yang menceritakannya. Kemudian dalam peristiwa itu Nabi SAW berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan salim ala Adam, ucapkan salam kepada Adam. Maka Rasul mengatakan assalamu alaikum ya Adam. Maka Adam mengatakan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bi abdin salihin wa abdin salih. Selamat datang wahai hamba Allah yang saleh dan anakku yang saleh. Nabi SAW berjumpa dengan Adam, dan Adam tinggal di langit pertama. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Berapa jarak langit pertama kedua? Dalam riwayat disebutkan dari Abdullah atau dari Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dia bercerita, "Kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Batha, famarrat sahabatan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna ma hadha? Qala qulna as-sahab. Qala wal muznu. Qulna wal muznu. Qala wal anan. Qala fasakatna." Diriwayatkan dari Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu an, beliau berkata, satu ketika kami sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Batha, maka lewatlah segumpal awan di langit. Kata Rasul, tahukah apa yang menggumpal di langit itu? Maka sahabat mengatakan, itu awan wahai Rasul. Itu awan. Ya. Kemudian beliau berkata, awan disebut juga al-muzan dan anan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hal tadruna kam bainas sama'i wal ardi, tahukah kalian jarak langit dan bumi itu? Qala, maka Rasul mengatakan, perawi mengatakan, qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Kata perawi, para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, bainahuma masiratu khamsimi'ati sanatin min kulli sama'in ila sama'in masirata khamsimi'ati sanatin. Kata Nabi SAW, jarak langit dan bumi seperti jarak perjalanan 500 tahun.
Jarak antara satu langit ke langit berikutnya juga sama, sejarak 500 tahun. Dan riwayat ini walaupun dilemahkan para ulama, ada asar dari kalangan sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga mengatakan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa bagaimana jarak yang begitu jauhnya. Dari bumi saja 500 tahun perjalanan ke langit pertama. Dari langit pertama perjalanan juga sama 500 tahun perjalanan. Dan begitu seterusnya sampai ke langit sana, ke langit ketujuh. Ini luar biasa ikhwatu fiddin. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit berlapis-lapis dengan jarak yang segitu jauh. Siapa yang bisa menembusnya? Tidak ada yang bisa menembusnya kecuali atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, disebutkan bahwa di dalam langit itu banyak rahasia. Dan rahasia yang paling besar adalah keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Ini rahasia yang paling besar. Dahulu di zaman Nabi SAW ada Bani Tamim datang menemui Rasul dan ingin masuk Islam tapi minta imbalan. Akhirnya Rasul menolaknya. Masuk Islam kok minta imbalan? Itu mana ceritanya? Akhirnya kemudian datang lagi kelompok dari Yaman, kabilah dari Yaman. Mereka ingin masuk Islam tanpa imbalan, karena memang betul-betul ingin mendapatkan hidayah Islam. Dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, betul-betul kami ingin mendalami Islam, tapi ada satu pertanyaan yang mengganjal bagi kami wahai Rasul. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna azza wa jal qabla an yakhluqa khalqa. Rasul, di mana sebenarnya Allah itu sebelum menciptakan makhluknya? Sebelum ada arsy, sebelum ada kursi, sebelum ada Baitul Ma'mur, sebelum ada langit, sebelum ada apa-apa, sebelum ada bumi. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala? Akhirnya kemudian Nabi SAW mengatakan, kana fi ama'in ma tahtahu hawa wa ma fawqahu hawa thumma khalaqa arsyahu alal ma'. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah itu ada di ama. Apa sih ama itu? Ama itu artinya gelap. Makanya orang buta itu disebut apa? A'ma. Dalam bahasa Arab orang buta disebut a'ma. Coba antum pejamkan mata, kira-kira apa yang ada dalam pikiran antum? Melihat apa? Namanya orang memejamkan mata yang seolah-olah nggak ada apa-apa kan? Gelap semuanya. Itulah makna ama. Kemudian kata Nabi SAW, di bawahnya tidak ada udara, di atasnya pun tidak ada udara. Kemudian Allah menciptakan arasy-Nya di atas airnya. Disinilah terjadi perselisihan para ulama tentang apa makna ama di sini. Makanya Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dia mengatakan, al-muradu bil ama ma la taqbaluhu al-awhamu wa la tudrikuhu al-uqulu wal afhamu, abbara an adamil makani bima la yudrak wa la yutawahham wa an adami ma yahwihi wa yuhitu bihil hawa fa innahu yutlaq wa yuradu bihil khala alladhi huwa ibaratun an adamil jismi liyakuna aqrab ilal fahmi sami. Kata Qadhi Iyad, dia mengatakan yang dimaksud ama di sini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh imajinasi, bayangan, hayalan, ya, dan tidak bisa digapai oleh akal secerdas apapun. Nabi menunjukkan ketidakadaan tempat dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diimajinasikan atau dihayalkan, dan juga menunjukkan ketidak ada sesuatu yang memuatnya atau udara yang melingkupinya. Istilah ini secara mutlak dimaksudkan pada satu kekosongan murni, khala, yang merupakan istilah bagi ketiadaan materi. Hal ini agar lebih mudah dimengerti oleh para pendengar. Intinya tidak ada siapapun, tidak ada makhluk apapun kecuali Allah saja.
Adapun Allah di mana, wallahu a'lam. Rasulullah mengatakan fil amah. Ada yang mengatakan makna amah itu maksudnya tidak ada yang mendahului Allah dan tidak ada yang siapapun yang menandingi Allah saat itu. Huwal awwal wa laysa qablahu syai' wa huwal akhir wa laysa ba'dahu syai'. Dia yang awal, tidak ada yang mendahului, dan dia yang akhir, tidak ada yang setelahnya. Itulah amah maknanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah itu Allah menciptakan 3 makhluk yang diperselisihkan para ulama yang ada di atas langit itu. Pertama arsy, yang kedua lautan, dan yang ketiga qalam. Mana yang lebih dahulu? Ya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Allah pertama kali menciptakan itu adalah qalam. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk, qalamlah yang pertama kali diciptakan Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya qalam, catatlah segala sesuatu yang akan terjadi. Maka qalam pun mencatat semuanya yang Allah diktekan kepadanya sampai tintanya habis, sementara ilmu Allah belum tercatat semuanya. Kemudian diletakkan di Lauhil Mahfuz catatannya. Ini menurut Imam Ibnu Jarir dan Ibnu Jauzi. Tapi ada yang mengatakan bukan qalam yang pertama, tapi yang pertama adalah arsy. Itulah yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan juga muridnya Imam Ibnul Qayyim. Dan ini banyak dikuatkan oleh para ulama mutaakhirin seperti Syekh Utsaimin dan yang lainnya, mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan Allah arsy. Kemudian ada yang mengatakan bukan, tapi yang pertama diciptakan adalah alma. Alma itu artinya lautan di atas langit sana. Di atas langit itu ada lautan, ada air. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnu Mas'ud dan sebagian ulama salaf, di antaranya Badruddin Al-Aini rahimahullahu taala mengatakan bahwa yang pertama diciptakan itu adalah air. Dari sini terjadi pertentangan para ulama. Tetapi bagi kita, apakah yang pertama qalam, apakah yang pertama itu kursi, apakah yang pertama itu lautan atau air, itu Allah yang lebih tahu tentang itu. Tapi sekali lagi, ulama mutaakhirin dan juga ulama mutaqaddimin, sebagian mereka berpendapat bahwa yang pertama diciptakan itu adalah arsy, baru kemudian lautan, baru kemudian qalam. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk-makhluk yang lain. Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan Baitul Ma'mur, termasuk Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit selama 6 hari beserta bumi. Allah mengatakan fi sittati ayyam. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu fi sittati ayyam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf ayat 54, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma stawa 'alal arsy. Sungguh Rabbmu telah menciptakan langit dan bumi ini selama 6 masa, 6 hari. Maksudnya dimulai dari hari apa? Dimulainya hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Selesailah penciptaan langit dan bumi itu. Orang-orang Yahudi ketika mereka, karena bagaimanapun kabar tentang Allah menciptakan langit dan bumi itu juga ada pada Taurat, ada pada Injil, ada pada Quran. Karena ini kitab-kitab langit kan. Cuman orang-orang Yahudi mengatakan bahwa saat Allah Subhanahu wa taala sudah selesai menciptakan langit dan bumi, dimulai hari Ahad, kemudian diakhiri hari Jumat, hari Sabtu Allah cuti. Capean katanya. Orang Yahudi menganggap hari Sabtu itu hari cutinya Allah. Makanya mereka menjadikan hari Sabtu itu hari sakral. Makanya di Quran ada cerita tentang kisah Ashabus Sabti. Kisah orang-orang Yahudi yang melanggar di hari Sabtu gara-gara mereka mencari ikan. Ya, karena Sabtu bagi mereka itu hari sakral, itu hari istirahatnya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, ma massahu min lughub. Allah tidak mungkin disentuh dengan kelelahan.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluk iyalah habis kerja capek. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tersentuh dengan kelelahan. Ma massana min lughub, kata Allah. Kami tidak pernah disentuh dengan kelelahan. Macam mana orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lain pula dengan Nasrani. Nasrani justru menganggap hari sakral mereka hari Ahad, karena itu hari awal penciptaan. Padahal kedua agama ini sudah Allah pilihkan hari Jumat, tapi kedua agama ini menolak. Ketika Allah anugerahkan hari Jumat kepada kaum muslimin, maka umat Islam menerimanya dengan tangan terbuka. Makanya Jumat hari sakral kita kaum muslimin, Sabtu hari sakralnya orang-orang Yahudi, dan Ahad hari sakralnya orang-orang Nasrani. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah langit sendiri ikhwatu fiddin, itu tempat para malaikat. Jadi langit sendiri adalah tempat para malaikat. Malaikat itu semua ada di langit. Adapun dia ke bumi itu sebagai tugas saja. Makanya Nabi SAW ketika peristiwa Isra Mi'raj itu mengatakan attatis sama wa kana attatis sama, dan langit itu pernah bergemuruh dan bergoncang. Wa huqqalaha an ta'id, dan sudah berhak langit untuk itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul mengatakan, di langit itu tidak ada jarak 4 jari kecuali ada malaikat yang sujud sampai kiamat, ruku sampai kiamat, berdiri sampai kiamat, bertasbih sampai kiamat. Bayangkan kalau setiap 4 jari ada malaikat, sementara langit itu seluas-luasnya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalau langit itu dibandingkan dengan bumi, Anda ambil cincin, letakkan di padang pasir. Maka cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Sementara Rasul mengatakan setiap 4 jari ada para malaikat. Siapa yang bisa menghitung para malaikat jumlahnya, ikhwan? Makanya Allah mengatakan, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah para malaikat itu semua tinggal di langit. Makanya wajar di langit itu tidak ada maksiat. Di langit itu tidak ada maksiat. Di langit itu tidak ada orang yang judol, tidak ada. Malaikat judi online gitu. Di langit tidak ada orang mabuk, tidak ada. Narkoba, trek-trekan. Malaikat trek-trekan. Nggak ada di langit itu. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua yang dilakukan malaikat itu atas dasar perintah Allah. Karena mereka tidak diberikan hawa nafsu. Kemaksiatan di langit itu terjadi hanya 2 kali saja. Jadi di langit itu pernah ada maksiat, tapi cuma 2 kali. Pertama maksiatnya siapa? Iblis. Dia tidak mau sujud kepada Adam. Di mana? Di langit. Yang kedua maksiat Adam sendiri. Ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekat-dekat pohon kayu ini wahai Adam. Didekati pula, dipegang, temakan pula. Ada kisah Israiliyat, Adam baru sadar setelah buah larangan itu ada di tenggorokannya, kesedak dia, mau dimuntahkan tak bisa, maka jadilah benjol di sini. Antum ada laki-laki benjolan di sini? Nah, tapi Hawa berhasil masuk ke perut dia. Makanya perempuan nggak ada benjolan kayak laki-laki gini. Ini kisah Israiliyat ya. Ya, tapi ada benarnya juga kan gitu. Laki-laki memang ada benjolannya di sini kan. Perempuan nggak ada karena berhasil masuk ke perut. Tapi dengan sebab itulah akhirnya menjadikan wanita itu mengeluarkan darah haid gara-gara itu. Itu kisah Israiliyat ya. Tapi yang jelas bahwa di langit tidak ada maksiat kecuali 2 kali. Dari sini ada kaidah beda dengan di bumi kan. Kalau di bumi kan maksiat aja banyak di mana-mana. Kalau di langit tidak ada maksiat. Di bumi itu yang ibadah sedikit, yang maksiat banyak. Sehingga muncullah sebuah kaidah para ulama. Allahu yuta illa biidni. Allahu yu'sa illa Allahu yuta illa biidni. Allah itu ditaati itu karena izinnya. Dan Allah itu yu'sa illa bi'ilmi. Tapi Allah itu dimaksiati karena pengetahuannya. Apa maknanya? Allah itu ditaati karena izinnya. Allah itu dimaksiati karena pengetahuannya.
Ini kaidah, ikhwan. Ya. Allah ditaati karena izinnya. Begini, ikhwan, sehebat apapun antum ibadah, anggaplah tidak pernah maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Hidupnya seperti para malaikat. Solatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya luar biasa. Apakah antum menjamin ibadah antum diterima? Tidak ada yang menjamin kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mengizinkan ibadah kita diterima, sampai kiamat tidak akan diterima, walaupun antum jungkir balik sholat. Karena ibadah itu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa sholat itu karena izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, mungkin antum dibuat setruk di rumah sana. Tapi Allah izinkan antum datang ke sini untuk ngaji. Antum bisa sholat isya nanti. Antum bisa lanjutkan dengan darasnya yang lain, bisa menghafal Quran, berzikir dan yang lainnya. Tidak lain kecuali karena izinnya. Tetapi Allah dimaksiati itu karena pengetahuannya. Allah tahu manusia akan bermaksiat, tapi Allah biarkan. Bahkan manusia itu juga tahu dia sedang bermaksiat kan, tapi dia pura-pura tak sedang bermaksiat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa langit ini makhluk Allah yang luar biasa, dan dia berbentuk bangunan dan ada pintu-pintunya. Dan pintu itu tidak mungkin dibuka kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi yang pernah dibukakan pintu langit siapa? Pertama, nabi yang awal-awal ya, Nabi Idris. Sekali lagi ada kisah Israiliyat. Sekali lagi kalau saya berkisah Israiliyat itu jadikan pelezat kisah saja. Tidak usah dijadikan pegangan, hanya melezatkan kisah saja. Idris ini terkenal di zaman itu mengajak manusia untuk kepada kebaikan, karena memang ketika itu dirusak oleh kabilah Qabil sehingga kaum di zaman itu rusak. Maka diutuslah Idris untuk membenahi. Saking semangatnya Idris berdakwah kepada manusia untuk membenahi manusia, maka Allah berikan pahala setiap hari sebanyak orang yang didakwahinya. Makin semangat dia. Kemudian dia takut kalau usianya tidak panjang. Ketika dia berjumpa dengan Jibril, maka dia bicara kepada Jibril, bisa enggak usiaku dipanjangkan? Maka Jibril mengatakan, itu bukan wewenangku. Yang berwenang mencabut nyawa atau tidak mencabut nyawa itu malaikat maut. Sebaiknya kau ngobrollah dengan dia. Akhirnya oleh Idris, malaikat Jibril diangkatlah Idris kemana? Ke langit. Itulah kemudian pintu langit dibuka, naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Makanya Idris itu pernah berjumpa dengan Rasul dalam hadis Isra Mi'raj di langit keberapa? Keempat. Kan di langit pertama jumpa dengan Adam, langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya, langit ketiga berjumpa dengan Yusuf, baru langit keempat berjumpa dengan Idris. Ya. Tiba-tiba ketika sampai di langit keempat, rupanya malaikat maut sudah nunggu di situ. Jibril heran, belum dipanggil kok sudah muncul di situ. Kata Jibril, wahai malakul maut, ada masalah apa kok di sini? Dia mengatakan, aku baru saja diperintah Allah untuk nyabut nyawa orang di sini. Aku pikir mana ada orang manusia di langit keempat, katanya. Rupanya Jibril baru bawa Idris ke langit keempat kan gitu. Yang satu pengen tawar-tawaran supaya jangan dicabut, yang satu pula diperintah untuk nyabut. Itulah kematian. Kalau datang kematian itu la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tepat waktunya, tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju. Kata Jibril, apa Idris yang kau maksud di sini? Karena nggak ada manusia lain kan? Akhirnya dicabutlah nyawa Idris. Makanya dia satu-satunya nabi yang meninggal di langit keempat. Idris alaihi salam. Di sini ada kaidah la yamnaul, ada kaidah apa namanya? Tidak bisa mencegah takdir. Al-hadharu la yamnaul qadar. Al-hadharu la yamnaul qadar. Lari dari kematian tidak bisa mencegah takdir kematian. Ini Idris mau lari dari kematian kan? Mau tawar-tawaran tuh kalau bisa hidupnya agak lama. Tapi takdir kematian datang kepada malaikat maut. Itu namanya
orang lari dari kematian tidak bisa mencegah orang takdir kematian. Kayak kemarin lah di masa corona, banyak orang yang tidak mati corona, mati ketabrak di jalan. Kenapa dia mati? Ketabrak, saya kira corona katanya. Ya karena seperti itu. Kemudian kisah yang kedua, kisah siapa? Isa bin Maryam. Isa bin Maryam ini dikepung oleh tentara Romawi setelah kematian Zakaria, dan sebelumnya setelah kematian Yahya yang dipenggal lehernya, kemudian leher kepalanya dijadikan mahar wanita pelacur. Ketika dikepung oleh tentara Yahudi itu, Romawi, Isa sudah tahu karena Jibril beritahu. Lah ketika itu orang-orang Hawariyun yang tidak seberapa jumlahnya, orang-orang pilihan murid-murid Isa, kemudian berkumpul di markas itu, dan Isa mengatakan, sebentar lagi saya akan ditangkap dan akan dibunuh dan akan disalib. Siapa di antara kalian yang mau menggantikan aku, kuusap wajahnya sehingga mukanya persis denganku. Tapi resikonya dia akan ditangkap, dia akan dibunuh dan disalib. Tapi sebagai hadiahnya dia akan menjadi temanku di sorga. Gak ada yang mau lah. Ditangkap, dibunuh, siapa yang mau? Rupanya ada yang paling muda di antara mereka. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala yang mengatakan bahwa inilah kerancuan pemahaman orang Nasrani. Mereka menganggap bahwa yang diserupakan itu yang berkhianat kepada Isa. Boleh mengatakan tidak. Tidak ada yang berkhianat di sini. Yang diserupakan dengan Isa itu muridnya sendiri. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, muridnya sendiri yang diserupakan. Kemudian setelah itu Isa pun berwasiat kepada mereka agar berpencar setelah dia diangkat. Dakwahkan dakwah Injil kepada manusia. Makanya dari murid-murid itu akhirnya macam-macam versi Injil itu jadinya. Ya, ada 40 lebih Injil yang disepakati, cuma 4 saja. Yang 2 itu ditulis oleh muridnya Isa gitu ya. Yang 2 ditulis oleh murid daripada muridnya Isa. Itu yang disepakati itu. Makanya Injil itu banyak versi satu dengan yang lainnya. Tapi yang ingin saya katakan bahwa akhirnya Isa pun naik ke langit birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya, dan Allah tempatkan di langit kedua. Dan Rasul pernah berjumpa dalam peristiwa Mi'raj birruhi wal jasad, dengan ruh dan jasadnya, karena belum mati. Lain dengan Yahya sudah mati, ruhnya saja kan gitu. Tapi kalau Isa belum meninggal sampai hari ini, dan akan muncul nanti di akhir zaman dengan turun untuk pertama membunuh Dajjal, yang kedua akan mematahkan salib, membunuh babi, dan akan menegakkan keadilan berdasarkan hadis yang sahih. Tapi ketika Isa naik ke langit, dibukakan pintu langit kan. Kemudian Nabi yang ketiga Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj itu sendiri, dibukakan pintu langit kepada dia kan. Sehingga di langit pertama berjumpa dengan Adam, di langit kedua berjumpa dengan Isa dan Yahya, di langit ketiga berjumpa dengan Yusuf, di langit keempat berjumpa dengan Idris, di langit kelima berjumpa dengan Harun, di langit keenam berjumpa dengan Musa, di langit ketujuh berjumpa dengan Ibrahim, sampai ke Sidratil Muntaha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu juga yang dibukakan langit. Maksudnya dengan ruh dan jasadnya. Seperti kita ini ruh dengan jasad ini. Ya adapun para nabi yang meninggal ya jelas dibukakan pintu langit, tapi kan ruhnya saja, jasad mereka di bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bukan para nabi, bahkan ruh-ruhnya orang yang beriman saat kematian akan dibukakan bagi mereka pintu langit. Sebagaimana hadis Bara bin Azib yang sudah saya sampaikan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan ruhnya seorang mukmin yang meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke kain kafan dari sorga, kemudian diangkat oleh malaikat ke langit. Kemudian diketukkanlah pintu langit, maka dia pun menembus langit pertama sampai ke 7, sampai berjumpa dengan Allah. Dan Allah katakan, kembalikan ke bumi rohnya, satukan lagi dengan jasadnya, tapi catatan amalnya letakkan fil iliin. Sudah Isya ya? Sudah lewat? Sudah Isya ya? Iya, sampai subuh kalau nggak diingetin itu. Wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi